Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus tersungguh untuk satu mengalah. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Mau apa lagi kamu kesini? Masih berani ya kamu injak rumah ini? Setelah kamu berusaha menggagalkan pernikahan anakku, Andini dan Dava. Mbak Siti jangan begitu dong. Itu kan kemarin terjadi kesalahpahaman aja di antara kita. Sudahlah Mbak Siti, lupakan masa lalu. Kita menatap masa depan, kita kan masih keluarga Mbak. Laila, aku dengar Tante Tias ada di rumah kamu. Apa dia dan keluarganya melakukan hal buruk sama kalian? Kamu nggak perlu mengkhawatirkan keluarga kami. Yang perlu dikhawatirkan adalah keluarga kamu. Andini adalah adikku. Jagalah istrimu dengan baik. Laila, sampai kapanpun kamu akan tetap ada di hatiku dan tak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga. Gak akan pernah ada wanita yang bisa membuat aku jatuh cinta lagi selain kamu. Hanya kamu. Aku nggak ngerti ya, Kak. Apa yang udah menghantui pernikahan kita? Aku tahu kamu gak cinta kan sama aku. Kak, aku tuh cinta banget sama kamu, Kak. Sepenuh hati aku. Dan aku pengen kamu juga cinta sama aku, Kak. Tapi aku peduli sama kamu, Din. Peduli gitu gak cukup, Kak. Aku juga butuh dicintai. Aku butuh dicintai sama Kakak. Gambar di sini udah nggak ada. Foto Andini, terutama foto adik aku. Teguh, suatu saat atau kapanpun, kalau kamu masih mengganggu aku maupun keluargaku, kamu sama seperti handphone ini. Ingat itu. Sekarang aku minta sama kamu. Pergi. Ingat, Laila. Urusan kita belum selesai. Andini dan Laila benar. Sekarang Andini adalah istriku, pendamping hidupku. Aku harus mulai belajar mencintainya.
dan melupakan Laila. Bu, susunya. Mang, bayarnya ntar aja ya, sekalian sama yang kemarin. Besok-besok terus. Ibu udah nggak bayar selama 3 bulan, Bu. Kalau ibu nggak bayar sekarang juga, saya nggak akan mengantarkan susu ini ke sini lagi. Bawel banget sih. Yaudah, saya bayar sekarang. Ada sih uangnya. Pasti nih si Teguh yang ngambil uang aku. Kurang ajar banget sih tuh anak. Kalau emang perlu uang bukannya bilang malah ngambil sembarangan. Awas nanti ya. Lela sayang, gue gak akan ngasih lo ampun lagi. Sebentar lagi lo bakalan mampus. Mak, Mbak Laila. iya apa kabar? Baik, Mbak. Saya datang ke sini Iya, mau ngasih para upah pegawai. Tolong Mang sampaikan ya amanah ini ya dengan baik ya. Baik, Mbak. Oh ya, Mbak. Ada beberapa karung bibit kita rusak dimakan tikus, Mbak. Itu mau diapakan, Mbak ya? Coba saya periksa dulu ya. Setelah itu saya bisa putuskan sama Mang. Baik, Mbak. Mang, tar dulu dong. Saya haus banget. Bisa minta tolong belikan saya bajigur? Oh, ya, Mbak. Tunggu ya, saya belikan. Sekarang saatnya beraksi. Ya Allah, bibitnya banyak yang hancur. Mudah-mudahan masih ada bibit yang bisa digunakan untuk dijual. Lela sayang, sebentar lagi ular ini akan menjemput ajal kamu. Teguh, coba bilang, apa yang kamu lakukan? Pasti ular itu berbisa, kan? Apa Lela udah mati?
Butuh waktu 30 menit supaya racunnya itu bekerja, Ma. Dan setelah itu, Layla akan pergi untuk selamanya. Kamu emang anak pintar sekali. Kenapa nggak bilang sih dari kemarin kalau punya usul bagus? Mah, kalian lama banget sih. Nanti aku terlambat. Marahin guru deh. Iya, sebentar sayang nungguin Kak Lela pulang nih. Bifat, Ya. perasaan tadi si Lela pamitnya ke sawah cuma sebentar ya. Kok sampai sekarang belum pulang-pulang ya, Bifat? Sebentar lagi juga sampai, Bu. Mungkin di jalan. Kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamu itu ngambil uang di dompet mama itu untuk beli ular itu? Coba kalau kamu bilang, pasti dong, pasti akan mama kasih. Mama kan mendukung sekali rencana ini. Ya udah lama. Yang paling penting kan sekarang kita bisa menguasai harta keluarganya Om Rashid dan nggak ada satu lagi penghalang pun, ya kan? Brengsek. Ngapain lagi si idiot itu datang sini? Pak, tolong Pak! Tolong Pak! Layla digigit ular Pak! Pak, tolong Pak! Aduh, ngapain sih mama pakai teriak-teriak segala? Bukannya buru-buru pergi. Ya mau Mbak Lela. Tolong! 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 Dan kalau racun itu sampai menyerang ke otaknya, saya khawatir kemungkinan Bu Layla Assalamualaikum. Halo? Apa? Layla digigit ular? Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu sih? Kejadiannya gimana? Sekarang Lailanya ada di mana? Sekarang Layla di mana? Baik, baik saya segera ke sana. Siapa sih yang telepon? Dari sini biar aku yang angkat. Dari rumah. Halo? Kak, kakak pulang ya. Kak Layla digigit ular. Sekarang keadaannya sekarat. Iya. Kami kesana sekarang juga. Oke. Din, kita harus ke rumah kamu sekarang. Layla digigit ular. Dia sekarat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong sembuhkan anakku Layla ya Allah. Jangan engkau ambil dia ya Allah. Jangan. Hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Mbak Siti tenang ya Mbak Siti ya. Mbak Siti berdoa kepada Allah dan yakin pasti Allah akan menyembuhkan Layla. Gimana keadaan Layla? Baik-baik aja kan? Nah, Layla ada lagi ditangani sama dokter. Harapannya sangat tipis, Nak. Karena racunnya sudah terlanjur menyebar. Mira, kamu tenangkan diri kamu ya. Yakin pada Allah, pasti Allah akan memberi kesembuhan buat Layla. Layla pasti akan selamat. Saya kenal Layla. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan keluarganya dari orang-orang yang jahat.
Syukurlah keadaannya sudah stabil. Suster, tolong dikontrol semuanya ya. Baik, Dok. Halo Mira. Bagaimana keadaan Laila? Laila masih ditanganin dokter. Keadaannya masih kritis, Dava. Oke, aku sama Andi ini segera ke sana. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong tanyain jenis ular apa yang menggigit Laila. Karena kalau kita tahu jenisnya, kita bisa lebih mudah mengobati Laila. Dan Laila akan tertolong. Ya? Iya. Aku cari tahu ya. Iya, cepetan ya. Aku tunggu kabar dari kamu. Ya. Ibu, ada yang tahu nggak jenis ular apa yang gigit Laila? Soalnya dengan tahu ular itu, kita bisa mempercepat penanganan Laila. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu. Sebab yang bawa Laila ke rumah sakit ini adalah Tias. Mungkin Tias lebih tahu ular apa yang menggigit Laila. Saya nggak tahu. Soalnya begitu saya datang, Laila itu udah pingsan. Dan ularnya juga udah nggak tahu kemana, udah nggak ada. Pasti Gading pergi ke rumah sakit. Dia pengen tahu keadaan Laila yang digigit ular. San, kamu tahu nggak? Kalau sekarang ini si Laila itu lagi sekarat karena dia kena bisa ular. Pasti Tuhan itu menghukum Laila karena dia itu perempuan sosok suci sih. Dia berusaha menggoda suami dari adiknya. Maksud kamu? Emang Jung Santi nggak tahu ya? Kabarnya nih ya, si Laila itu tadinya mau menikah sama suami adiknya. Tapi karena dia sudah bersumpah mau jadi perempuan baik-baik dan sok suci, akhirnya dia menikahkan si laki-laki itu sama adiknya. Dengan tujuan biar mereka bisa selalu berduaan dan berdekatan. Jung Santi masih ingat nggak sama temennya Laila? Itu si Mira. Kemarin malam, suami saya itu ngelihat Gading lagi berduaan sama Mira di tempat yang sepi. Emang dasar ya, Laila sama Mira itu sama-sama perempuan penggoda dan murahan. Keterlaluan. Ini nggak bisa didiamkan lagi. Aku harus memisahkan Gading dengan anak pembantu itu. Din, kamu yang bayar ya. Kak Dava begitu khawatir sama keadaan Kak Laila. Apa sebegitu besar cinta Kak Dava sama Kak Laila? Sampai-sampai gak tersisa sedikit pun buat aku. Sekarang nasib kita akan berubah. Sebentar lagi Lela akan mati. Dan kita akan menguasai harta warisan Mas Rasid. Iya, Pak. Lela itu pasti mati. Dia nggak mungkin selamat. Dia nggak mungkin selamat dari gigitan racun ular kobra. Sebenarnya Mama sih tahu kalau ular itu adalah ular kobra. Tapi ngapain dibilangin? Karena Mira itu lagi cari obat untuk penawar racun buat Laila. Aku bingung deh. Kenapa tadi waktu Mama ngeliat orangnya Lela itu Mama nggak langsung kabur sih? Kenapa malah Mama itu teriak-teriak dan nyelamatin Lela? Mama itu sengaja. Soalnya orang itu udah terlanjur ngeliat Mama. Udahlah. Yang penting itu tidak akan merubah apapun. Laila tetap akan mati. Sudah. Jangan berantem. Berisik. Ngapain dia di sini? Bukannya dia lagi bulan madu? Dok, bagaimana keadaan Laila? Begini, Pak. Saat dibawa ke sini, keadaannya sudah sangat parah. Dari mulutnya sudah keluar busa, dan badannya sudah membiru. Saya juga merasa aneh.
Baru kali ini saya melihat orang yang terkena racun ular bisa sampai sebegitu parahnya. Tapi Bapak tidak usah khawatir. Ya beruntungnya kami punya penawar untuk racun kobra. Karena kami menduga ular yang menggigit Bu Laila adalah ular kobra. Karena hanya ular kobra lah yang paling banyak ditemukan di daerah sekitar kejadian. Dan setelah kami berikan obat penawarnya, keadaan Bu Laila sudah membaik. Ya, tapi masih ada satu hal lagi, Pak. Sampai dengan saat ini, kami masih belum bisa memprediksikan sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh racun itu. Dan kalau racun itu sampai menyerang ke otaknya, saya khawatir kemungkinan Bu Laila bisa lumpuh. Mir, aku mohon sama kamu. Tolong jangan kasih tahu tentang hal ini ke keluarganya Laila. Ya, aku mohon sama kamu. Kak Laila sekarang dalam keadaan kritis. Dan kamu nggak perlu khawatir. Di sini ada keluarga aku yang bisa jagain Kak Laila kok. Jadi sekarang kamu bisa pulang. Ngapain mereka di sini? Tante Tias yang bawa Laila ke sini. Dia nemuin Laila di sawah. Apa? Ngapain Tante Tias ada di sawah Laila? Ngapain sih dia di sini? Bisa kacau rencana kita. Udahlah, Papa nggak perlu khawatir. Dava itu kan bukan siapa-siapa. Dia itu cuma suaminya Andini. Dia itu nggak akan bisa menghentikan kita. Lagian aku yakin kalau Lela pasti mati, dia itu nggak mungkin selamat. Dan setelah pemakamannya Lela, Dava pasti akan pergi meninggalkan keluarga itu. Dan kita bisa melanjutkan rencana kita. Sekarang kita tunggu kabar dari dokter. Dokter, gimana keadaan anak saya Lela, dokter? Alhamdulillah, Bu. Anak Ibu sudah sadarkan diri dan keadaannya juga sudah membaik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, apa kami boleh melihat keadaan Laila? Boleh Pak. Tapi masuknya satu-satu saja ya Pak ya. Karena keadaannya masih sangat lemah. Silakan Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Bisa aku lihat Lela dulu ya. Mama. Mama bisa mati, Nat. Sampai terjadi apa-apa sama kamu. Hal itu nggak mungkin terjadi, Ma. Buktinya Laila masih ada di sini. Semua berkat pertolongan Allah. Yang penting, sekarang Mama nggak boleh nangis lagi ya. Laila nggak apa-apa kok. Yang lain, kemana, Ma?
mereka semua ada di luar, nak. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi kamu, sayang. Bahkan Andini dan Dava pun ada di sini. Mira bilang, Tante Tias ada di tempat kejadian saat ular mematuk Laila. Dan dari ekspresi mereka saat mengetahui Laila selamat, aku yakin mereka pasti ada di balik semua ini. Selama mereka ada di sini, Laila dan keluarganya akan pernah aman. Aku harus menjauhkan mereka dari Laila dan keluarganya. Harusnya kita tidak mengganggu bulan madu mereka. Adikmu Jono yang kasih tahu ke Andini. Sayang, biar bagaimanapun juga Andini itu adikmu, nak. Dia berhak tahu keadaan kamu. Kalau toh dia tetap berbulan madu, ya nggak akan tenang sebelum dia tahu keadaan kamu yang sebenarnya, sayang. Sayang, kamu gak boleh nangis. Sayang, Andini. Maafin kakak ya. Kakak ngerepotin kamu. Harusnya kamu bulan madu dengan suami kamu. Kakak nggak boleh ngomong gitu. Sekarang kakak nggak boleh mikirin itu lagi ya. Yang terpenting sekarang, kakak harus cepat sembuh. Ya. Kak Dava, mendingan sekarang kita keluar aja yuk. Biarin Kak Laila istirahat aja dulu ya. Misi kakak istirahat ya. Yuk. Untunglah Laila bisa selamatkan, ya. Itu benar-benar keajaiban. Iya. Aku tahu kalau Laila akan selamat. Dia udah ngalamin banyak hal, Gading. Dia bukan orang yang gampang menyerah. Kamu tahu, satu-satunya tujuan hidup Laila itu untuk menjaga dan membahagiakan keluarganya. Aku deket banget sama Laila, Gading. Aku selalu sama dia dari kecil. Aku udah anggap dia seperti saudara aku sendiri. Aku takut kehilangan dia, Gading. Aku takut. Ya udah, sekarang kamu tenang aja. Aku yakin kok Laila bakalan cepet sembuh dan dia bakal cepet pulang ke rumah. Yaudah yuk. Anak pembantu itu benar-benar bertingkah. Nyebelin. Sekarang sok-sok sedih lagi. Coba-coba tarik perhatian Gading. Awas kamu ya. Kak Dava, ini dompet kamu. Din, kamu yang bayar ya. Lebih baik sekarang kamu pulang dan istirahat, Kak. Nanti aja ya. Kak, Kak Laila sekarang dalam keadaan kritis. Dan kamu nggak perlu khawatir. Di sini ada keluarga aku yang bisa jagain Kak Laila kok. Jadi sekarang kamu bisa pulang. Din,
pasti marah sama aku. Karena tadi aku begitu mengkhawatirkan Laila dan mengacukannya. Jangan pernah ganggu Jono lagi ya, ataupun keluarganya. Kalau sampai gue tahu, dan ternyata lu yang ada di balik apa yang terjadi sama Laila, gue nggak akan ampuni lo. Gue akan bikin hidup seperti neraka. Ini semua gara-gara Mama. Laila selamat gara-gara Mama. Kamu kok jadi nyalain Mama sih? Iyalah, Kak. Karena Mama tadi teriak-teriak dan bawa Laila ke rumah sakit, Laila itu jadi selamat. Coba ya, tadi itu Mama cepat-cepat sembunyi dan gak mau ketemu sama orangnya Laila itu. Laila pasti gak akan ada di sini, tapi ada di pemakaman. Iya, tapi bukan salah Mama dong. Ini kan usul kamu. Kamu bilang Laila akan mati dengan racun ular itu. Mana aku tahu kalau jadinya bakal begini. Sudah. Kalian nggak usah bertengkar. Sekarang lebih baik pulang. Pulang. Tunggu. Kamu sekarang ke sawah. Pastikan bahwa kamu tidak meninggalkan jejak apapun di sana. Kalau kamu sampai meninggalkan jejak, mampus kita semua. Andini, Dava mau kemana? Kak Dava capek, Mah. Dia mau pulang, mau istirahat di rumah. Dava, Iya, Ma. kamu mau pulang ya? Tolong sekalian bawa Jono pulang ya. Asik, pulang hari ini. Kak Laila udah selamat deh. Pulang sana. Ya. Dadah. Ampun, Kak. Ampun. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Kamu tuh benar-benar brengsek ya. Sama tuh kayak kakak kamu. Kamu udah mengkhianatin kakak kan? Kamu kan udah ngambil handphone kakak. Awas. Jono kenapa? Ada kata gue. Apaan lo? Jangan pernah ganggu Jono lagi ya, ataupun keluarganya. Kalau sampai gue tahu, dan ternyata lu yang ada di balik apa yang terjadi sama Laila, gue nggak akan ampuni lo. Gue akan bikin hidup seperti neraka. Ingat itu. Kita lihat aja. Kita lihat aja, Dava. Siapa yang akan terakhir hidup sengsara? Heh, kamu kan yang nyuruh anak kamu buat ngedeketin Gading, ya? Kamu ini memang nggak tahu diri. Ngaca dong kalau anak kamu itu nggak pantas buat anak saya. Maaf, Bu Santi. Tolong jangan bikin keributan di sini. Ini bukan saat yang tepat. Laila itu baru aja istirahat di ruangan ICU. Dia baru aja melawan maut. Dia butuh istirahat dan ketenangan. Alah, biar dia rasa. Dia memang pantas dapat hukuman seperti itu. Kamu tahu, dia kan juga temannya Mira kan? Dia yang nyuruh-nyuruh Mira itu supaya ngedeketin Gading. Iya, seperti yang dia lakukan sama adik iparnya sendiri. Semua orang tahu kalau dia menikahkan Andini dengan mantan pacarnya itu. Supaya apa? Supaya dia bisa dekat dengan mantan pacarnya itu. Cukup, Bu Santi, cukup! Kalau ibu nggak bisa diam, saya akan seret dari ruangan ini. Ibu dengar ya, kalau memang ibu tidak ingin anak ibu itu bergaul dengan siapapun, dan ibu tidak ingin kehilangan anak ibu, sebaiknya anak ibu itu diikat kuat-kuat di rumah, dan jangan biarkan dia keluar dari rumah. Iya, Kak, iya. Iya, nanti aku kabarin. Iya. Telepon dari siapa, Sas? Dari Kak Dava, Mah. Dava sama Andini udah balik dari bulan madu, dan mereka sekarang ada di rumahnya Andini. Memangnya ada apa? Laila masuk rumah sakit, Pak. Laila digigit ular berbisa. Karena itu makanya Dava sama Andini langsung ke sana untuk lihat keadaannya Laila. Tadinya Mama udah senang ngeliat Dava pergi bulan madu sama Andini. Tapi kok kejadiannya malahan begini? Dia buru-buru nyamperin Laila begitu mendengar Laila masuk rumah sakit.
Jangan-jangan Dava itu masih sangat peduli sama si Laila. Kenapa sih keluarganya Andini itu masih telepon Dava sama Andini segala? Emangnya mereka nggak bisa usaha sendiri apa? Hah? Dia memang pantas dapat hukuman seperti itu. Semua orang tahu kalau dia menikahkan Andini dengan mantan pacarnya itu. Supaya apa? Supaya dia bisa dekat dengan mantan pacarnya itu. Andini, nggak usah sedih lagi, nak. Kamu nggak usah khawatir. Kakakmu Lela kelihatannya sudah mulai membaik. Sekarang dia juga sudah dipindahkan ke ruang perawatan, kan? Dokter juga sudah bilang sama Mama, dalam beberapa hari ini kakakmu akan segera sembuh. Mama lihat kamu kelihatannya letih sekali. Pulang aja ya, Nak. Bifat, tolong Bifat sama Andini pulang saja ya. Biar aku yang jaga Lela di sini. Nggak usah, Bu. Biar saya aja yang jaga Naila ya. Ibu pulang aja sama Nak Andini. Enggak. Biar aku yang jaga Lela di sini. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa Lela kondisinya baik-baik saja. Ya udah, kalau gitu ya, Bu ya. Saya pulang dulu. Yuk, Nak Andini kita pulang. Iya, Bi. Hati-hati, Bifat. Yang lainnya kemana, Ma? Mereka sekarang sudah pulang semua. Laila, Mama rasanya lega sekali. Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Dava dan Andini juga sekarang sudah pulang. Mereka sangat mengkhawatirkan kamu. Kasihan Dava. Dia sibuk sekali tadi ngurusin semua keperluan rumah sakit kamu. Sekarang Dava sudah merasa bagian dari keluarga kita, Nak. Lela, Mama belum sholat nih. Mama mau ambil air wudhu dulu ya. Iya, Mama. Baik ya. Kamu udah bilang sama keluarga kamu kalau kita tinggal di sini. Kak Dava, kamu tidur di sebelah aku. Tapi kenapa aku ngerasa kamu mikirin orang lain? Ya Allah, ini sangat menyakitkan. Gimana aku bisa tahan dengan semua ini, ya Allah? Sebaiknya Mama nggak usah ngomong apa-apa lagi sama ibunya Mira. Ataupun sama Mira, Ma. Atau enggak, Mama akan kehilangan Gading. Iya, Mir. Halo Gading. Kamu tahu apa yang mama kamu lakuin? Kemarin mama kamu nyamperin ibu aku di rumah sakit dan caci maki ibu aku. Perlu kamu tahu ya, kalau cuma aku yang dicaci maki, aku nggak masalah. Ini masalahnya ibu aku. Tolong kamu ingetin ke ibu kamu ya. Jangan pernah lagi caci maki ibu aku. Tolong. Mira. Mama keterlaluan banget sih. Ma! Mama! Kenapa mesti teriak-teriak panggil Mama? Jadi mau tanya sama Mama. Apa yang udah Mama lakuin di rumah sakit kemarin? Dan apa aja yang udah Mama bilang sama ibunya Mira? Jadi dia ngadu sama kamu? Iya. Kalau Mama nggak pengen kehilangan Gading, sebaiknya Mama nggak usah ngomong apa-apa lagi sama ibunya Mira. Ataupun sama Mira, Ma. Atau enggak, Mama akan kehilangan Gading. Gading, mereka itu tuh bukan siapa-siapa kamu. Kenapa sih kamu tuh justru peduli sama anaknya, ibunya? Bukan sama mama kamu sendiri. Kamu ini benar-benar bikin malu. Mama yang bikin malu, Ma. Karena Mama udah tega mengatakan hal serendah itu sama ibunya Mira. Oh iya, Ma. Laila udah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, Ma. Mama harus ingat itu.
kemarin itu Bu Santi datang ke sini. Terus dia langsung marah-marah sama saya. Katanya anak saya itu si Mira nggak pantas untuk ngedampingin si Gading. Dia juga bilang kalau Nalaila itu sakit kena tulah. Karena udah mempengaruhi Mira untuk bersanding sama Gading. Saya kesel bener, Bu. Terus langsung aja saya ngomong, kalau memang ibu nggak mau kehilangan anak ibu, sebaiknya diikat aja di rumah. Omongan Bibi benar sama ibunya Gading. Siapa tahu ya Maya bisa dibuka pintu hatinya mamanya si Gading, ya nggak sih Ma? Bifat, udah deh, nggak usah diambil hati, biarin aja. Dava, tadi dokter pengen sekali ketemu sama kamu. Tolong temui dokter segera ya, Nak. Ya, bentar ya. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Laila, gimana keadaannya kamu? Alhamdulillah udah membaik, Saskia. Syukurlah. Ini obatnya Laila. Saskia, makasih ya udah mau nengok kita, Laila. Terus kapan dong kalian berdua pulang? Oh, nanti aku kabarin kamu. Ya udah, kalau gitu aku pergi duluan ya. Hati-hati ya. Kak, Ya, Dit. Kak Lela kan udah sembuh. Dan dia bisa keluar dari rumah sakit. Sebaiknya sekarang kita pulang ke rumah kamu aja ya. Din, Laila memang udah boleh pulang. Tapi keadaannya belum benar-benar sembuh. Kamu juga lihat sendiri kan gimana keadaan mama kamu. Nggak mungkin lah kita tinggalin mereka sekarang. Kak, keluarga aku itu bisa ngurus diri mereka sendiri. Dan aku yakin banget kok tanpa kamu juga mereka pasti bisa. Dan kalian juga udah gak kenapa-napa kok. Kenapa ribet banget sih? Andini, Laila itu kakakmu. Orang yang selama ini udah mengorbankan hidupnya buat kamu. Dia juga udah berusaha mati-matian agar pernikahan kita tetap berlangsung. Itu kan menunjukkan betapa dia peduli sama kamu. Terus sekarang, kenapa kamu bersikap begini? Ini yang aku takutin selama ini. Aku pikir ya, gosip tentang kamu sama kalian itu nggak bener. Tapi sekarang aku tahu kan, semua itu bener apa adanya. Selama ini kalian nikahin aku sama kamu karena dia tuh nggak mau jauh-jauh dari kamu. Dan dia pura-pura ngerasa nggak bersalah dan nggak berdaya karena dia pengen nguasain kamu, Kak. Perang saudara udah dimulai nih. Bagus. Ini akan jadi awal kehancuran mereka. Sampai detik ini, Dava tidak tahu kalau aku masih mencintai dia. Aku tahu. Kakak setuju aku nikah sama Kak Dava karena Gavin dekat-dekat terus sama Kak Dava kan? Iya kan? Jawab, Kak! Aku dan keluarga aku nggak butuh perlindungan kamu. Justru yang membutuhkan perlindungan kamu tuh istri kamu. Sekarang juga, aku akan pergi dari sini. Usaha Mama untuk memecah belah Laila dengan Andini berhasil. Sekarang,
Dava dan Andini akan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Yang tak mampu lagi